itu akan merasa takut sholatnya tidak diterima. Akhirnya ketika melaksanakan sholat yang fardu, dia melaksanakan sholat yang sunat karena takut sholat fardunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan sholat yang fardu dan melaksanakan sunat, dia juga tidak merasa puas karena takut yang sunat juga tidak diterima oleh Allah. Akhirnya yang melaksanakan amalan yang lain, melaksanakan puasa. Setelah melaksanakan puasa, dia merasa amal tidak diterima oleh Allah. Yang akhirnya dia melaksanakan sedekah. Setelah sedekah, merasa juga takut amal tidak diterima oleh Allah. Akhirnya dia melaksanakan ibadah membaca Quran. Terus dan terus karena dalam dirinya ada rasa takut amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mempunyai rasa takut, khauful qabul, itu akan melahirkan semangat juang. Kalau dalam ibadah, terus melahirkan amal ibadah yang tidak cukup dengan satu ibadah, tapi menambah ibadah yang lain. Yang kedua, yahtaju ilal amal itu al-khauful riya. Khauful riya, takut riya. Takut amal kita itu pamer. Sholat kita takut pamer, ditonton sama orang lain. Puasa kita takut pamer, zakat kita pamer. Karena amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kami tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah yang ikhlas. Jadi amal yang ikhlas itu yang akan diterima. Amal yang riya tidak mungkin diterima. Tapi walaupun kita melaksanakan ibadah dengan riya, tapi lama-kelamaan kita akan ikhlas. Karena riya itu, ikhlas itu adalah buah dari ibadah. Setelah kita melaksanakan amal ibadah secara istiqomah, Allah akan memberi keikhlasan. Pertama kita mulai ibadah, mungkin dalam hati kita akan terbersit rasa riya. Pertama ibadah pengen melihatkan baju yang bagus. Pertama kali ibadah pengen melihatkan bacaan Quran yang bagus. Tapi terus dilakukan berturut-turut secara istiqomah, maka amal ibadah yang istiqomah itu akan melahirkan keikhlasan. Jadi ikhlas itu setelah mengamalkan amal ibadah secara istiqomah. Jadi khaufur riya. Yang ketiga itu khaufut taslim. Artinya kita harus orang yang takut kepada Allah itu, orang yang beradab, orang yang berakhlak kepada Allah itu harus takut, karena takut tidak selamat. Apa karena selamat itu? Karena amal ibadah itu perlu ilmu. Tidak langsung ibadah, asal ibadah tidak. Kita sholat takut najisnya, tidak sah ibadahnya karena tidak tahu bab najis. Kita ibadah sholat takut, tidak tahu karena syarat sah wudu, tidak tahu, tidak hafal rukunnya wudu. Sehingga orang yang takut tidak selamat dalam ibadahnya, dia akan senantiasa melaksanakan belajar karena dia tidak takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, wa khauful khadlan. Artinya takut tertipu. Karena kelihatannya baik padahal jahat. Dan setan itu seperti itu. Ketika kelihatannya ini sesuatu yang baik, tapi ketika diperhatikan ternyata menjerumuskan kepada kejahatan. Khauful khadlan. Itu akhlak kepada Allah. Jadi akhlak yang kepada Allah adalah kita harus punya rasa takwa. Dan yang kedua adalah akhlak kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah. Apa artinya mahabbah itu? Mahabbah itu adalah cinta. Jadi ketika kita berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus harus mempunyai rasa cinta, karena
Rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW